Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Bagaimana kabar pada hari ini? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Coba sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan ini, coba anak-anak bapak ditengok sampahnya di bawah meja. Apakah masih ada sampah? Jika masih ada, tolong diambil sampahnya, dibersihkan terlebih dahulu. Baik, sebelum kita lanjut ke dalam pembelajaran kita, coba kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Absen pertama, Joko hadir ya. Bruno hadir ya. Matilda hadir. Anto hadir. Baik, di sini hadir semua ya. Di sini kita ada yang tahu pada pertemuan ini kita akan membahas apa? Iya, benar sekali Atlas. Di sini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari organisasi kantor. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah ada membahas tentang prinsip-prinsip dari organisasi kantor. Nah, apa kaitannya dengan bentuk-bentuk organisasi kantor sekarang? Baik, di sini kita akan mengkaji bahwasannya prinsip-prinsip organisasi kantor itu yang pertama, terdapat garis-garis otoritas yang jelas, mulai dari bagian puncaknya, bagian teratasnya, hingga ke bagian terbawah dalam kantor. Nah, yang kedua, setiap otoritas harus dihubungkan dengan tanggung jawab. Nah, di sini ada tanggung jawabnya. Makanya ada bentuk-bentuk organisasi kantor. Ada dari atasan, kemudian disampaikan ke bawahannya. Dan kemudian adanya pengawasan pusat dan desentralisasi yang maksimal. Misalkan nih, kayak di sekolah kita, itu pengawasan pusatnya kan berada pada dari pusatnya Kemendikbud. Nah, sedangkan kita kalau pengawasan desentralisasinya itu berada pada pengawasan dari sekolah kita sendiri. Ya, itu yang namakan pembedaan antara pengawasan pusat dengan pengawasan desentralisasi. Nah, yang keempat, dapat menjamin adanya garis-garis komunikasi yang baik secara mendatar maupun secara vertikal. Begitulah kaitannya dengan mata pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, di sini akan Bapak jelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi kantor. Apakah ada yang tahu apa-apa saja bentuk-bentuk dari organisasi kantor? Ya, Anto silakan jawab. Ya, bagus sekali jawaban dari Anto. Ada yang lain yang ingin menjawab? Ya, silakan Bruno jawab. Iya, benar sekali. Benar sekali ya Bruno ya. Baik, di sini akan Bapak tambahkan itu pertama akan Bapak perjelas lagi. Yang pertama, ada yang kita namakan dengan bentuk-bentuk organisasi itu ada organisasi lini. Nah, ada tahu apa itu organisasi lini? Baik, masih belum paham ya. Di sini akan Bapak jelaskan dulu organisasi lini. Organisasi lini ini adalah organisasi yang paling sering kita jumpai dan banyak kita gunakan, terutama di perusahaan kecil. Nah, bentuk organisasi ini menjelaskan bahwasannya wewenang atasan kepada bawahannya terhubung langsung secara vertikal. Dalam arti lain, organisasi garis atau lini ini, pemimpin yaitu memiliki kekuasaan tunggal atas segala ketentuan. Keputusan ada di tangan pemimpinnya, yaitu satu orang dari pemimpin, sehingga organisasi ini lebih bersifat otoriter. Nah, ini yang dinamakan dengan organisasi garis atau lini. Nah,
Ada yang tahu apa-apa saja ciri-ciri dari organisasi lini ini dengan organisasi yang lainnya? Ada yang tahu? Ya, silakan Matilda. Baik, benar sekali Matilda, tapi jawabannya masih kurang tepat. Mungkin ada yang lain yang ingin menjawab, silakan. Baik, silakan Yusun Shin. Iya, benar. Di sini akan Bapak tambahkan itu ciri-ciri dari organisasi ini. Yang pertama, itu tujuan organisasinya itu masih sederhana. Nah, itu yang pertama, tujuannya itu masih sederhana. Yang kedua, jumlah karyawan masih sedikit. Ya, biasa kalau organisasi lini itu kan dia dari atasan ke bawahannya. Nah, itulah menentukan jumlah organisasinya. Organisasinya itu masih sedikit jumlah karyawannya. Yang ketiga, pemimpin dan bawahannya hubungannya cukup dekat dan sering berkomunikasi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, organisasi atau perusahaannya itu masih kecil. Nah, yang kelima, alat produksi belum terlalu canggih atau masih beraneka ragam. Nah, begitu. Yang keenam, spesialisasi belum banyak dibutuhkan secara khusus karena ini masih kecil, jadi masih tahap kebutuhan pokoknya saja terlebih dahulu. Begitu kalau organisasi ini. Nah, jelas ya anak-anak Bapak sekalian? Baik. Di sini akan Bapak tambahkan lagi. Itu yang kedua. Ada tahu apa tadi yang kedua? Yang kedua tentang bentuk-bentuk organisasi. Ada yang tahu apa yang kedua? Baik, silakan Hanabi. Apa yang kedua? Ya, benar sekali Hanabi ya. Yang kedua itu adalah organisasi garis atau lini dan staf. Organisasi lini dan staf ini sama seperti organisasi lini tadi. Ya, di sini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, organisasi besar dan kompleks. Nah, tadi kan organisasi lini kan kecil. Kalau lini dan staf ini, mereka organisasinya itu lebih besar dan kompleks. Nah, yang kedua, daerah kerjanya yang luas. Nah, yang ketiga, jumlah karyawannya banyak. Yang keempat, pemimpin dengan karyawan tidak kenal terlalu dekat. Nah, karena apa? Karena kan ini cakupannya begitu luas ya kan. Nah, jadi untuk mengenal karyawan semuanya itu, maka pemimpinnya itu perlu yang namanya melakukan pendekatan secara berlebih ya. Kalau tadi organisasi ini kan cakupannya begitu, perusahaannya kecil, organisasinya masih kecil. Nah, jadi untuk komunikasinya itu bisa lebih dekat. Nah, sedangkan ini organisasi itu cakupannya begitu banyak ya, karena perusahaannya besar, karyawannya juga besar. Mungkin yang pastinya karyawan tersebut pasti kenal dengan pemimpinnya, tapi pemimpinnya ada yang kenal dengan karyawan, ada juga yang masih tahu saja tapi belum kenal. Nah, begitu. Yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada yang tahu apa anak-anak Bapak tentang organisasinya? Bentuk-bentuk organisasi? Iya, benar sekali ya, Joko ya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya dengan organisasi fungsional. Oke, beri dulu tepuk tangan untuk Joko kita. Joko udah 2 kali jawab ya. Bagus sekali Joko. Nah, yang kedua ada yang organisasi fungsional. Yang ketiga ada yang organisasi fungsional. Nah, organisasi fungsional ini adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Nah, bentuk dari organisasi ini mempunyai sistem pola kerja yang didasarkan kepada keahliannya. Nah, jadi organisasi fungsional ini dimaksudkan untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang bergerak sesuai dengan bidangnya, dan bergerak sesuai dengan fungsinya. Itu organisasi fungsional.
Nah, kita lanjut ya. Jadi, ciri-ciri organisasi fungsional ini, yang pertama, organisasinya kecil. Nah, itu sama ya dengan organisasi tadi, organisasinya kecil ya. Nah, yang kedua, adanya kelompok kerja staf ahli. Misalkan ahli di bidang komputer, ahli di bidang bahasa. Nah, itu juga menentukan. Nah, dari organisasi fungsional. Nah, yang ketiga, ada spesialis dalam pelaksanaan tugas. Nah, ini ada rancangan-rancangan orang-orang khusus, orang-orang yang tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, begitu. Yang keempat, target organisasinya ini jelas dan pasti. Nah, misalkan kalau kita organisasi drum band, nah itu kan mereka membutuhkan keahlian bisa bermain alat musik, ya kan? Nah, ini juga menentukan kita dengan bermain alat musik itu orang-orang yang direkrutnya itu harus sesuai dengan yang mereka kerjakan, yang mereka kembangkan, ya, bermain dengan alat musiknya. Nah, yang terakhir itu pengawasannya ketat, ya, karena kita membentuk sebuah tim. Tadi contohnya bermain drum band, ya itu kita membutuhkan orang yang mengawasi supaya kita bisa bermain drum band menyesuaikan ya dengan teman-teman kita bermain alat musik, begitu. Nah, yang keempat, ada yang tahu apa itu yang keempat? Yang keempat, bentuk-bentuk organisasi ya. Tadi yang pertama ada organisasi lini, yang kedua ada organisasi lini dan staff, yang ketiga ada organisasi fungsional. Nah, yang keempat apa? Ada yang tahu? Baik, nah, di sini akan Bapak jawab ya. Di sini organisasi yang keempat itu ada organisasi divisional. Ya. Organisasi divisional ini sering diterapkan pada perusahaan yang berkembang pesat. Perusahaannya tersebut semakin memajukan berbagai lini untuk mendesentralisasi kewenangannya dalam pengambilan keputusan. Nah, sini kalau organisasi divisional itu dia mengambil inisiatif untuk mengambil sebuah wewenangnya dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk organisasi divisional ini, nah itu kelebihannya itu organisasi divisi ini dibentuk merupakan tempat melatih manajer muda. Nah, itulah organisasi divisional ini. Kalau ada calon-calon manajer yang udah punya pengalaman lebih, nah mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih, nah itu kan udah sering kita temukan. Nah, kalau untuk manajer muda ini, dia kan juga butuh pengalaman, mencari pengalaman yang baru, ya, mencari jiwa kepemimpinan yang dapat berupa dari pemula. Nah, itu karena makanya dibutuhkan dengan bentuk organisasi divisional, begitu. Nah, mungkin itu aja dari Bapak. Mungkin kepada anak-anak Bapak sekalian ada yang pengen bertanya? Baik, bagus sekali ya Hanabi ya. Nah, di sini Hanabi tadi bertanya tentang yang dinamakan dengan organisasi lini. Nah, tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang kelebihan dari organisasi divisional. Nah, di sini Hanabi bertanya tentang kekurangan organisasi garis atau lini. Nah, di sini mohon maaf, kelebihan organisasi garis atau lini. Nah, begitu kan Hanabi? Iya. Nah, di sini akan Bapak jelaskan itu kelebihan dari organisasi garis atau lini. Itu atasan dan bawahan berada dalam satu garis komando. Nah, garis lurus kayak gini ya, garis vertikal. Nah, itu dalam satu garis komando lurus gini. Nah, kayak ini contohnya lurus. Nah, lurus itu namakan dengan garis vertikal. Nah, tadi yang dinamakan dengan garis vertikal ini maksudnya itu
atasan di bawah, kemudian turun sampai ke paling bawah. Nah, begitulah yang dinamakan dengan sistem kepemimpinan garis lini atau staff. Nah, mereka tuh informasinya itu didapatkan dari atasan. Nah, kemudian bawah gitu. Dari atasan turun ke bawah, turun lagi, begitu sampai ke jabatan terakhir. Nah, itu. Nah, yang kedua itu kelebihannya, rasa solidaritas seluruh anggota organisasi itu tinggi. Kenapa dibilang begini? Karena kan organisasi ini dalam cakupannya itu begitu kecil ya. Jadi untuk mereka saling komunikasi itu bisa lebih besar. Makanya mereka memiliki solidaritasnya tinggi ya. Begitu. Nah, yang kemudian itu proses pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Nah, kenapa dibilang lebih cepat? Karena mereka mengambil keputusan itu bisa secara langsung. Jadi tidak perlu mendiskusikannya ke sana kemari, karena ini masih perusahaannya berbentuk kecil. Nah, begitu organisasi garis atau lini. Nah, mungkin itu dari Bapak ya. Untuk anak-anak Bapak sekalian, ada bisa menyimpulkan apa-apa saja yang kita dapat pelajari pada pagi ini. Baik, silakan Kak Gura, silakan. Iya, terima kasih Kak Gura. Ada yang lain? Ya, silakan Brody. Iya, bagus sekali ya. Kedua anak-anak Bapak ini menjawab kesimpulannya dengan sangat bagus. Baik, di sini akan Bapak tambahkan itu kesimpulan yang kita pelajari pada pertemuan ini. Ini yang pertama, kita telah memahami tadi apa itu organisasi lini. Yang pertama ya, kita pelajari organisasi lini, apa kelebihannya, apa ciri-cirinya. Nah, itu tadi ada Bapak jelaskan juga berbagai contoh dari organisasi lini. Nah, yang kedua itu ada organisasi lini dan staff. Nah, yang kedua organisasi lini dan staff. Nah, yang ketiga ada organisasi fungsional. Nah, yang keempat terakhir adanya organisasi divisional. Nah, begitu. Ya, jadi cuma 4 bentuk dari organisasi ini. Tolong anak-anak Bapak pahami, anak-anak Bapak pelajari tentang 4 organisasi ini. Nah, nanti Bapak akan membagikan 4 kelompok, yaitu tentang yang kelompok pertama tentang organisasi lini, kelompok kedua tentang organisasi lini dan staff, kelompok 3 itu tentang organisasi fungsional, dan kelompok 4 yang terakhir tentang organisasi divisional. Nah, nanti ketua kelas tolong bagikan 4 kelompok ya, dan masing-masing kelompok ini itu mencari ya contoh dari organisasi yang telah Bapak sampaikan ya, organisasi masing-masing, bentuk-bentuk organisasinya ya. Jadi udah kita bagi 4 kelompok, tolong ya dicari masing-masing kelompok contoh dari masing-masing bentuk organisasinya. Nah, begitu. Minggu depan bisa kita presentasikan ke 4 kelompok ini. Nanti kita akan tahu, kita akan paham apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti tolong sekalian dibuat PPT-nya untuk presentasi minggu depan. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, tolong meja dirapikan terlebih lagi, dan tolong ketua kelas hapus terlebih dahulu papan tulisnya. Nah, kalau kayak gini kan kita enak belajar, kita bersih, selesainya kita juga bersih. Karena apa? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Nah, mungkin ketua kelas sebelum kita akhiri, tolong pimpin untuk tutup doanya terlebih dahulu.
Baik, berdoa selesai ya. Selanjutnya Bapak akhiri ya, anak-anak Bapak sarannya belajar lebih baik lagi, belajar lebih giat lagi, karena ada orang di sebalik kita, kedua orang tua kita yang harus kita banggakan ya, begitu ya. Baik, Bapak izin pamit, Bapak izin uh, keluar keluar sebentar di kelas ini. Minggu depan kita ketemu lagi insya Allah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.